Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Thorik bin Ziyad dan kelas 5 Al-Farabi. Bertemu kembali bersama Pak Taufik di sini. Pak Taufik akan menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan materi yang minggu lalu pernah Pak Taufik sampaikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, materi yang akan Pak Taufik sampaikan mudah dimengerti oleh anak-anak semua. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad di Lembah Badar dan penyebab pertempuran di Lembah Badar. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pertempuran di Lembah Badar dan dampak kemenangan kaum muslimin di Lembah Badar. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pertempuran sengit di Lembah Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu memimpin langsung pasukan Muslim dengan gagah berani. Beliau menunjukkan semangat dan sikap tidak gentar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun jumlah kaum Muslimin tidak sebanding dengan jumlah kaum kafir Quraisy, kala itu kaum muslimin berjumlah 313, sedangkan kaum kafir berjumlah 1000 lebih pasukan, tapi kaum muslimin berjuang dengan luar biasa. Adapun kelompok kafir Quraisy dipimpin oleh 3 panglima, yaitu yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Al-Walid, dan yang ketiga Syaibah. Walaupun jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan kaum kafir Quraisy, namun kala itu Nabi Muhammad beserta kaum muslimin selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perangnya. Beliau berdoa supaya kaum muslimin memperoleh kemenangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, menangkanlah pasukan hamba-Mu. Bila umat yang kecil ini binasa, maka akan jayalah agama berhala, dan di muka bumi ini tidak akan ada orang yang menyembah-Mu." Al-Quran mengungkapkan bahwa dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ribuan malaikat untuk membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 123 sampai 125, yang artinya dari Quran Surat Ali Imran ayat 123, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya." Ayat 124, "Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit?" Ayat 125 yang artinya, "Ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda." Pertempuran di Lembah Badar dimulai ketika terjadi perang tanding 1 lawan 1, yaitu antara Hamzah melawan Utbah, Ubaidah melawan Al-Walid, dan Ali bin Abi Thalib melawan Syaibah. Dari perang tanding tersebut, 3 wakil kaum kafir berhasil dikalahkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang tanding, terjadilah perang terbuka antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy.
pertempuran yang sangat hebat itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslim. Pasukan kafir dengan jumlah yang banyak dapat dikalahkan oleh kaum muslim berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, pasukan kafir kocar-kacir dan melemah semangatnya setelah salah satu tokohnya, yaitu Abu Jahal, tewas oleh pasukan muslim. Dalam pertempuran tersebut, ada 70 orang kafir Quraisy tewas serta menahan 70 orang kafir yang lain. Adapun kaum muslim, ada 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Setelah itu, pasukan kafir Quraisy kembali ke Mekah. Pertempuran di lembah Badar pun selesai. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslim untuk menguburkan semua korban perang, baik yang berasal dari kaum muslim maupun dari golongan kafir dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu dampak kemenangan kaum muslim di lembah Badar. Kemenangan kaum muslimin mengecilkan nyali para musuh Islam. Banyak kepala suku yang membuat perjanjian damai dengan kaum muslim sejak kemenangan tersebut. Sebaliknya, kaum kafir Quraisy yang kalah semakin dendam dan benci kepada kaum muslim. Kemenangan kaum muslimin membuat orang-orang Quraisy tidak lagi menganggap remeh kekuatan kaum muslimin. Pasukan kafir Quraisy menyiapkan strategi yang lebih baik untuk membalas atas kekalahan mereka dan berharap memperoleh kemenangan. Kemenangan umat Islam menambah keyakinan dan keimanan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah mendapat pertolongan Allah sehingga pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 orang dapat mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Dalam kemenangan tersebut, kaum muslimin mendapatkan banyak keuntungan dari segi harta benda. Setiap peperangan terdapat harta rampasan perang. Kaum muslimin yang menang mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak dari pihak musuh. Islam menyebut harta rampasan perang dengan ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran. Sedangkan yang diperoleh tanpa melalui pertempuran dinamakan fa'i. Nah, itu dia pembahasan materi yang kedua, yaitu dampak kemenangan kaum muslim di lembah Badar. Mungkin sampai di sini dulu materi pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah akan Pak Taufik teruskan minggu depan. Nah, jangan lupa materi yang minggu lalu dipelajari kembali. Serta jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat maupun mengaji. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan tubuh. Pak Taufik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.